Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam manajemen. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan rezeki yang tak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Pemirsa SJTV, dalam program Unpam Mengajar ini, apa kabar semua hari ini? Saya, Angga Pratama, dosen dari Program Studi Manajemen S1, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari Sistem Informasi Pemasaran pada materi konsep pemasaran fundamental. Materi ini akan disajikan dalam beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan dan tetap di Ujar Unpam Mengajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep pemasaran fundamental. Pembahasannya akan meliputi berbagai hal sebagai berikut. Pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kedua, pasar, sasaran, penentuan posisi, dan segmentasi. Ketiga, tawaran dan merek. Keempat, nilai dan kepuasan. Kelima, saluran pemasaran. Keenam, rantai pasokan. Ketujuh, persaingan, dan kedelapan, lingkungan pemasaran, serta yang terakhir, kesembilan, perencanaan pemasaran. Apakah teman-teman sudah mengetahui mengenai konsep pemasaran fundamental? Jika belum, kita bahas dulu penjelasannya. Apa itu konsep pemasaran fundamental? Pemasaran merupakan suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan dan menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk atau jasa agar sampai kepada pembeli potensial dari produk atau jasa tersebut. Konsep yang baik dan tentang pemasaran tentunya akan menciptakan sebuah fondasi yang kuat untuk memahami arti, tugas, dan tujuan dari pemasaran yang sebenarnya. Dengan pemahaman konsep yang baik tentang pemasaran, tentunya kita akan dapat merumuskan suatu orientasi pemasaran holistik yang baik. Konsep pemasaran dimulai dikenal pada pertengahan tahun 1950-an. Awalnya, perusahaan hanya berpusat pada membuat produk sebanyak-banyaknya, lalu menjual sebanyak-banyaknya kepada konsumen. Namun, seiring berjalannya kebutuhan pasar, manajemen perusahaan mulai beralih tidak hanya membuat barang, akan tetapi mulai memahami dan menanggapi apa yang pelanggan inginkan. Pada masa inilah, konsep pemasaran mulai muncul. Tugas utama pemasaran adalah bukan untuk menemukan pelanggan yang tepat bagi produk yang dihasilkan, melainkan untuk menemukan produk yang tepat untuk para pelanggan. Konsep pemasaran ini di sini menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah menjadi lebih selektif dalam menciptakan dan menyerahkan, mengkomunikasikan nilai produk tersebut kepada pelanggan yang dipilih. Nah, bagaimana? Penasaran kan mengenai konsep pemasaran fundamental yang cukup luas cakupannya tersebut? Ikuti terus ya. Kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Sistem Informasi Pemasaran dengan pokok bahasan konsep pemasaran fundamental. Kita mulai pembahasan dengan topik konsep pemasaran fundamental. Berikut adalah seperangkat konsep yang menciptakan sebuah fondasi untuk pemasaran manajemen. Kita bahas pertama, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Secara sepintas, konsep kebutuhan, keinginan, dan permintaan hampir mirip, padahal jelas-jelas berbeda. Kebutuhan merupakan tuntunan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan hidup.
dari berbagai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, muncullah beberapa keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengartikan keinginan sebagai sasaran spesifik yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan dari seorang individu. Sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk-produk spesifik yang didukung oleh kemampuan untuk membayar menggantinya dengan balas jasa lain seperti halnya contohnya uang. 5 jenis kebutuhan manusia antara lain: pertama, kebutuhan yang diharapkan, yaitu konsumen menginginkan sebuah kendaraan mewah dengan murah. Kedua, kebutuhan nyata. Kebutuhan konsumen menginginkan sebuah kendaraan yang berkualitas, bukan tentang harganya, tetapi lebih ke biaya operasionalnya yang lebih terjangkau. Ketiga, kebutuhan yang tidak diharapkan, yaitu konsumen menginginkan sesuatu pelayanan yang lebih dari dealer. Keempat, kebutuhan yang digemari. Konsumen akan menyukai jika dealer memfasilitasi fitur-fitur seperti navigasi onboard. Terakhir, kelima, yaitu kebutuhan tersembunyi. Konsumen berharap akan lebih cerdas dan menguasai fitur-fitur produk oleh para sahabat. Seperti contoh, salah satu kebutuhan manusia adalah makan, yaitu pangan, untuk bertahan hidup. Dari kebutuhan dasar itulah muncul keinginan untuk makan nasi dan lauk pauk yang enak. Namun, karena kemampuan finansial tadi terbatas, maka ia tidak mungkin untuk membeli nasi dan lauk pauknya di rumah makan Padang. Ia hanya mampu membeli nasi dan lauk pauk di warteg atau warung Tegal yang harganya relatif lebih murah. Kemampuan tadi untuk membeli nasi dan lauk pauknya di warteg inilah yang disebut sebagai permintaan. Kedua, pasar sasaran, penentuan posisi dan segmentasi. Dalam praktik pemasaran, jarang seorang pemasar dapat memuaskan setiap orang di pasar. Kebutuhan setiap orang akan suatu barang pastilah berbeda-beda. Misalnya, pada warung nasi atau restoran, ada pelanggan yang hanya ingin mengenyangkan perut saja, dalam artian makan di warteg sudah cukup. Akan tetapi, ada orang yang ingin merasakan nikmatnya rendang di restoran Padang. Jika ada orang yang justru menginginkan kenikmatan saat menyantap makanan yang hanya disajikan oleh chef yang piawai dalam dunia masakan di resto-resto yang elit dan berkelas, itu sudah beda hal. Berdasarkan kenyataan itulah, seseorang pemasar harus memulai dengan segmentasi pasar. Dalam pemasaran, seseorang pemasar harus mengidentifikasi dan membedakan kelompok-kelompok pembeli yang mungkin lebih menyukai atau memerlukan berbagai produk dan bauran pemasaran. Segmen pasar dapat diidentifikasi dengan memeriksa perbedaan-perbedaan antara lain demografis, psikologis, perilaku di kalangan pembeli. Selanjutnya, perusahaan memutuskan segmen mana yang menyajikan peluang paling besar yang merupakan pasar sasaran tersebut. Untuk masing-masing pasar sasaran yang terpilih, perusahaan mengembangkan suatu tawaran pasar. Tawaran itu diposisikan di pikiran para pembeli sasaran sebagai suatu member manfaat penting. Ketiga, yaitu tawaran dan merek. Pemanfaatan suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen dibuat menjadi lebih yang bersifat fisik. Perusahaan mengajukan kebutuhan-kebutuhan dengan mencetuskan suatu usulan atau proposisi nilai, suatu peringkat manfaat yang mereka tawarkan kepada pelanggan guna memuaskan kebutuhan hidup mereka. Proposisi inilah yang dibuat menjadi suatu yang bersifat fisik melalui suatu tawaran
yang dapat menjadi gabungan produk, jasa, dan pengalaman. Merek merupakan tawaran dari suatu sumber yang sudah dikenal. Merek yang baik adalah merek yang mempunyai citra yang kuat, menyenangkan, dan unik. Dengan membangun merek yang baik, memungkinkan perusahaan memiliki pelanggan yang setia terhadap produk tersebut. Dari suatu sumber yang sudah dikenal, seperti contoh-contoh nama seperti berikut. Pertama, seperti Starbucks, menimbulkan dalam pikiran orang kopi dengan sensasi creamer, remaja, dewasa, minum kopi, santai, berdiskusi, ngobrol, tanpa harus duduk di depan TV. Asosiasi-asosiasi itu membangun dan menciptakan citra merek mereka minum kopi bukan suatu hal yang berharga murah, tetapi memasukkan unsur-unsur yang lebih elegan pada perusahaan-perusahaannya, berupaya maksimal untuk menciptakan kekuatan merek yang kuat dan selalu diingat dengan logo yang unik. Keempat, nilai dan kepuasan. Pemasaran akan berhasil apabila dapat menyentuh nilai dan kepuasan dari pelanggan. Seseorang pelanggan biasanya saja membeli produk lain, namun jika mereka tidak puas akan nilai dari barang tersebut, kemungkinan mereka akan berpindah ke produk lain yang dapat memberikan nilai dan kepuasan yang lebih memadai. Oleh karenanya, seseorang pemasar dalam praktek pemasaran harus memperhatikan nilai dan kepuasan apa yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga produk yang dihasilkan pelanggan akan tetap dicintai dan tetap menjadi setia terhadap produk tersebut. Kelima, saluran pemasaran. Di dalam pemasaran, seseorang pemasar menggunakan 3 jenis saluran untuk mencapai pasar sasarannya. Ketiga saluran pemasaran tersebut adalah: 1. Saluran komunikasi. Saluran ini digunakan untuk menyerahkan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Saluran komunikasi ini meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, pos, telepon, papan iklan, poster, pamflet, CD, audioscape, dan internet. Yang kedua, saluran distribusi. Saluran ini digunakan untuk memamerkan atau menyerahkan produk fisik atau jasa kepada pembeli atau pengguna. Yang termasuk saluran di sini adalah distributor, grosir, pengecer, dan agen. Ketiga, saluran jasa. Saluran ini digunakan untuk melakukan transaksi dengan pembeli potensial. Saluran jasa mencakup pergudangan, perusahaan angkutan, bank, dan perusahaan asuransi yang memudahkan transaksi. Keenam, yaitu rantai pasokan. Rantai pasokan menggambarkan suatu saluran yang lebih panjang yang terentang dari bahan mentah, komponen-komponen hingga produk-produk final yang disampaikan kepada para pembeli final. Rantai pasokan menggambarkan sistem penyerahan nilai. Setiap perusahaan menangkap hanya persentase tertentu dari nilai total yang dihasilkan oleh rantai pasokan. Bila sebuah perusahaan mengambil alih perusahaan pesaing tersebut ke arah sumber daya atau ke arah pelanggan, tujuannya adalah untuk merebut nilai persentase yang lebih tinggi dari nilai pasokan tersebut. Ketujuh, persaingan. Persaingan mencakup sebuah tawaran dari pesaing serta barang pengganti yang aktual dan potensial yang mungkin dipertimbangkan oleh pembeli. Dalam pemasaran, seorang pemasar baru memperhatikan pola persaingan yang terjadi. Semakin ramai persaingan, seseorang pemasar harus lebih gencar memahami pelanggan sehingga melahirkan produk-produk aktual yang memenuhi selera pelanggan.
Kedelapan, yaitu lingkungan pemasaran. Persaingan menggambarkan salah satu dari lingkungan tempat pemasaran itu beraksi. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan tugas dan lingkungan luas. Lingkungan tugas dalam pemasaran mencakup pelaku yang terlibat dalam memproduksi, menyalurkan, dan mempromosikan tawaran. Pelaku tersebut meliputi perusahaan pemasok, distributor, dealer, dan pelanggan sasaran. Lingkungan luas terdiri dari 6 komponen, yaitu lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, lingkungan sosial budaya. Kesembilan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang, antara lain faktor individual. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan sumber dana finansial bagi konsumen yang berupa penghasilan, aset, warisan, relasi, maupun daya pinjam atau kredit sumber daya. Hal ini sangat menentukan kemampuan konsumen untuk membeli produk yang lebih memuaskan keinginan, yang lebih spesifik dan kompleks ketimbang sekedar hanya kebutuhan. Kedua, faktor institusional. Faktor ini lebih mengarahkan pada komunitas atau kelompok dalam organisasi seperti lingkungan kerja, kepercayaan, pendidikan rekan kerja. Ketiga, faktor kultural. Kebudayaan merupakan nilai-nilai kedaerahan yang sangat mempengaruhi suatu aktivitas seseorang untuk melakukan sesuatu yang diharapkan atau diinginkan. Keempat, faktor lingkungan. Ada 2, yaitu ekonomi. Sistem ekonomi merupakan komponen penting dalam kegiatan sebuah negara. Yang kedua adalah teknologi. Ekonomi dan teknologi merupakan bagian terpenting dalam memfasilitasi aktivitas orang-orang dan lingkungannya. Kebijakan politik. Faktor ini berhubungan dengan perilaku pasar seperti kebijakan dalam pengemasan produk iklan, isi konten, pendistribusian, dan lain-lain. Nah, sekarang apa gunanya dari adanya konsep ini? Untuk memahami fungsi pemasaran, kita perlu memahami konsep dan tugas fundamental tertentu bersama-sama. Dengan tren-tren terkini, seperangkat konsep tersebut menciptakan suatu fondasi untuk manajemen pemasaran dan orientasi pemasaran holistik. Tujuan konsep ini untuk membantu meningkatkan kualitas koordinasi antara lain individu dalam tim pemasaran sehingga lebih efektif dan mampu mencapai target dengan mudah. Mengembangkan kemampuan bisnis agar mudah beradaptasi, dasar pemikiran untuk pengambilan keputusan pemasaran. Sahabat Ujar, setelah menyaksikan penjelasan mengenai konsep pemasaran fundamental, coba jawab pertanyaan berikut atau coba lakukan hal berikut ini. Apakah peran merek di suatu produk mempengaruhi penjualan? Sahabat Ujar, dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwa setelah mengetahui penjelasan mengenai konsep pemasaran fundamental, maka konsep yang baik tentang pemasaran tentunya akan menciptakan sebuah fondasi yang kuat untuk memahami arti, tugas, dan tujuan dari pemasaran yang sebenarnya. Dengan pemahaman konsep yang baik tentang pemasaran, tentunya kita dapat merumuskan suatu orientasi pemasaran holistik yang baik. Demikianlah tadi pemaparan mengenai konsep pemasaran fundamental. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.